Pertama, saya harus menegaskan di awal bahwa orang Kristen itu menyembah Allah yang satu-satunya dalam tiga pribadi. Adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, nanti kita akan melihat secara bersama-sama dasar-dasar biblikannya, mengapa disebut sebagai Allah Tritunggal. Nah, kita akan tinjau hal ini baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Nah, kita akan melihat secara jauh. Baik, ada banyak hal yang disampaikan tadi oleh saudara kita, baik itu Bang Kores maupun juga Pak Yusuf sudah menyampaikan beberapa argumen mereka, dan tentunya adalah ada beberapa dasar yang mereka memberikan landasan. Nah, itu memang sesuatu hal yang baik untuk mempertahankan ketauhidan yang mereka percaya. Tetapi perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa sesungguhnya apa yang mereka sampaikan itu belum tergambarkan, belum tersampaikan tentang konsep yang satu itu. Yang satu itu seperti apa? Yang satu itu bentuknya apa? Yang satu itu yang dimaksud seperti apa? Nah, coba buktikan kepada kita dan kepada para penonton seperti apa konsep yang satu itu. Yang satu itu yang bagaimana tentang yang Anda sebutkan tauhid itu atau esa. Dan coba sebutkan kepada kita atau mungkin Anda memperoleh satu contoh yang menggambarkan tentang satu murni. Satu murni. Coba buktikan kepada kita. Memang saya ada beberapa data di sini, nanti saya ada itu ya. Nanti saya ada data di sini. Ini judulnya adalah Tauhid atau Syirik. Saya ada banyak data di sini, tapi saya tidak mempertanyakan itu. Banyak sini saya data itu ya, Tauhid dan Syirik. Saya tidak memakai data itu, walaupun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di situ. Tetapi saya akan membuktikan atau menanyakan dulu, tolong dibuktikan kepada kita, seperti apa Allah yang satu itu yang dimaksud oleh Bang Kores maupun juga Pak Yusuf. Itu yang pertama, itu coba dibuktikan. Karena itu belum tergambarkan seperti apapun. Karena kita melihat bahwa di dalam pribadi Allah yang Anda maksud itu, Allah yang tauhid itu, ada banyak kejamakan. Juga Bang Kores mengatakan tadi bahwa memang saya sempat menyatakan bahwa Allah yang mudah dimengerti, sesungguhnya dia adalah bukan Allah. Tetapi dibalik, Bang Kores menyatakan bahwa kebalik seperti itu. Karena kenapa? Allah yang Anda percaya itu kurang komunikasi. Nah, mesti kita harus melihat bahwa dalam konteks ini, kalau saja misalnya kita ambil gambaran saja, kalau menciptakan atau membuat sesuatu, atau itu misalnya robot, apakah robot itu benar-benar mengenal kita sebagai pencipta? Sebagai penciptanya? Seutuhnya? Sama sekali mustahil dan itu tidak mungkin. Karena dia hanya sebagai temuan saja. Kalau kita orang Kristen, temuan. Bukan diciptakan, temuan. Sesuatu hal temuan itu. Dan mustahil dia bisa mengenal penemunya itu 100%. Maka lagi-lagi saya mengatakan bahwa kalau Bang Kores menyatakan bahwa Allah yang disembah atau Allah tauhid yang disembah oleh Bang Kores maupun juga Pak Yusuf itu mudah dimengerti, maka lagi-lagi saya mengatakan bahwa itu melanggar, bukan melanggar sih, itu apa namanya, itu sesuatu hal yang kontradiktif dari logika kita. Karena apa? Kita adalah manusia yang terbatas soal akal. Tetapi kita bisa secara sempurna mengenal sang pencipta. Maka bagi saya ini sesuatu hal yang perlu ditegaskan kembali. Apa namanya, Bang Kores menyatakan bahwa robot itu kalau dia diprogramkan,
maka dia bisa mengenal sepenuhnya penemunya atau penciptanya. Apakah Anda yakin demikian, teman-teman semua yang menonton ini? Anda yakin hal demikian? Jika robot itu dibuat sepintar apapun dia, yakinkah Anda bahwa sang robot itu dia tahu segala-galanya tentang penemunya? Barangkali itu kontradiksi dengan sistem hukum logika. Itu kontradiksi dan tidak masuk akal. Walaupun dia dibuat sepintar apapun, dia tidak akan mungkin mengenal sepenuhnya. Barangkali dia tahu, tetapi sepenuhnya itu mustahil. Tetapi di sisi lain mengatakan tadi Bang Kores, menyatakan bahwa Allah itu Allah yang besar. Dia contohkan pakai matahari. Tetapi tahukah Anda, saya dan Bang Kores, kita adalah ciptaan. Anda bisa mengenal Allah yang besar itu, tetapi di sisi lain Anda mengatakan bahwa robot bisa mengenal. Tetapi Anda juga di sisi lain mengatakan, Allah itu Allah yang besar, tetapi tidak sadar bahwa kita adalah manusia yang terbuat dari debu dan tanah. Bagaimana mungkin itu? Itu melanggar hukum logika. Dan sama sekali itu sesuatu hal yang sangat-sangat tidak masuk dalam bagian itu. Maka dalam teks ini saya menyatakan bahwa orang Kristen menyembah Allah yang satu dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih, waktu saya habis. Oke, baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir, di penghujung acara pada malam hari ini, diskusi yang sangat baik menurut saya untuk mengedukasi kita semua tentang satu tema adalah Allah Tritunggal dan Tauhid. Nah, pertama-tama dalam closing ini, saya perlu menegaskan dan menyampaikan bahwa belum saya mendapatkan tentang pengertian Tauhid itu sendiri, atau yang satu itu. Hanya yang saya dapatkan bahwa Allah itu tidak bisa digambarkan dan tidak bisa dicontohkan dengan apapun. Hanya itu yang saya dapatkan. Tetapi saya tidak menemukan bagaimana dia berinteraksi kepada umatnya. Bagaimana dia memberikan atau mengaplikasikan kasihnya, keadilannya, dan sifat-sifatnya yang lain. Itu saya tidak mendapatkan dalam diskusi ini. Jadi ketauhidan yang disampaikan ini hanya saya mendapatkan bahwa Allah itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa dicontohkan, tetapi tidak menyebutkan bagaimana dia berkomunikasi dengan umatnya atau dengan ciptaannya. Nah, maka di dalam teks itu saya tidak menemukan hal itu. Itu yang pertama. Perlu kita sadar bahwa saya dan kita semua adalah ciptaan Tuhan. Maka tidak sepenuhnya kita memahami Allah yang besar itu. Kalau kita sempurna memahami Allah itu, maka Allah itu begitu kecil dan dia sebenarnya bukan Allah. Karena kita adalah manusia yang lemah, kita manusia ciptaan, manusia yang terbatas. Maka kalau Anda mengatakan bahwa tadi teman-teman, saudara saya, baik Bang Kores maupun juga Pak Yusuf, menyatakan bahwa Allah itu mudah untuk dimengerti, dan bagi saya itu bukan Allah. Karena kalau Allah yang mudah dimengerti, dia bukan Allah. Karena itu bertentangan dengan hakikat kita sebagai ciptaan. Bismillah. Sudah ya? Ya, Bismillah Abi Wal Ibni Waril Kudus Ilahu Wahid. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali ya pada saat ini dengan Bang Laskar. Dan kali ini kita akan bersama-sama dengan Bang Eman Halawa ya, untuk kita diskusi dengan Bro Kores dan Yusuf TI terkait tentang Tauhid dan Tritunggal ya. Jadi ini sama-sama doktrin ya, doktrin Tauhid dan doktrin Tritunggal. Teman-teman sekalian, perlu kita menyampaikan bahwa kalau teman-teman semua berpikir bahwa Tritunggal itu harus tertulis letterlet dalam Alkitab, itu tentu saja kita tidak bisa dapatkan kata itu. Tetapi ketika kita menanyakan substansinya, apakah itu kitab suci menjelaskan tentang Tritunggal, itu sudah sangat jelas ya. Jadi saya mungkin ada menyampaikan beberapa ayat yang menjelaskan tentang Tritunggal. Yang pertama, di mute dulu, di mute. Yang belum mute, di mute dulu. Doubling.
di mute dulu. Double. Ya, jadi teman-teman di dalam Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu sudah menjelaskan kepada kita kejamakan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, kita melihat di sana ada Allah, ada Roh Allah, dan ada firman Allah yang adalah Logos atau Hadafar. Nah, teman-teman sekalian, itu juga diperkenalkan kepada kita ya di dalam perjanjian baru ya, yaitu Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17, di mana dijelaskan juga di sana tentang ketritunggalan, di mana di situ ada suara Bapa dari surga, ada Roh Kudus seperti burung merpati, dan ada Yesus Kristus yang sudah inkarnasi dalam dua natur tetapi satu pribadinya. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita bisa memahami bahwa Allah Tritunggal itu sudah dijelaskan oleh kitab suci. Dan saya mau sampaikan terakhir dari saya, nanti ditambahkan oleh Bro Eman, bahwa ya Allah itu harus Tritunggal. Kalau tidak Tritunggal, bagaimana kemudian kita bisa memahami tentang Allah yang adalah kasih? Ya, sebelum sesuatu terjadi atau sebelum sesuatu diciptakan, ya, bagaimana Allah ya punya yang namanya kasih di dalam dirinya. Kepada siapa dia memberikan kasih itu. Jadi Allah Tritunggal itu sudah saling mengasihi sebelum dunia ada. Dari kekal sampai kepada kekal. Nah, jadi itu saja opening dari saya. Silakan Pak Eman Halawa untuk dilanjutkan. Masih 2 menit lebih. Oke, baik, suara saya jelas. Teman-teman semua yang sudah hadir di live room pada malam hari ini, dan pertama-tama kami semuanya, tim-tim yang ada di atas ini, mengucapkan terima kasih untuk waktu saudara semua, baik itu saudara saya orang Islam, dan juga saudara saya orang Kristen yang menyaksikan live ini. Kita tentunya bertujuan dalam hal ini sekedar edukasi, dan sekaligus untuk menyatakan bahwa perbedaan itu indah. Perbedaan itu bukan sesuatu hal masalah yang perlu untuk kita harus memisahkan kita, tetapi justru dalam perbedaan itu indah adanya. Oleh karena itu, dalam live ini kita akan bersama-sama akan membicarakan satu topik yang menarik. Ialah Tauhid atau Allah Esa dengan Allah Tritunggal. Nah, tadi sudah diawali oleh rekan saya bahwa berbicara tentang Allah Tritunggal itu sangat mudah untuk dimengerti. Ya, Tritunggal itu artinya bahwa 3, tetapi dalam satu hakikat Allah itu sendiri. Nah, jadi kita akan membahas lebih dalam. Dan juga kita akan tentunya juga membahas tentang tauhid. Apa itu maksudnya tauhid? Seperti apa itu konsepnya? Nah, nanti kita akan diskusi itu malam ini. Dan saya percaya bahwa ini akan memberikan wawasan yang baru, pengetahuan yang baru bagi kita semua. Maka saya berharap saudara orang Kristen dan saudara saya orang Islam boleh menyimak hal ini dan tanpa mesti harus kuping panas atau hati panas. Biarlah kita terus boleh menjadi waktu habis Bang Eman, dilihat-lihat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya, sebelumnya saya memohon maaf kepada Anda semua. Live streaming kita agak telat dari waktu yang telah ditentukan gitu ya. Alhamdulillah malam ini saya pribadi ditemani oleh abang saya sendiri ya, beliau senior saya yaitu Bang Koes gitu ya, untuk berdiskusi dengan Bang Eman dengan Arif Gulo gitu juga tentang masalah tauhid dan trinitas. Ya, kita akan kupas habis-habisan malam ini ya, konsep mana yang menurut Anda lebih masuk akal dan konsep mana yang telah diajarkan oleh para nabi dan konsep mana yang telah dinyatakan oleh Tuhan semesta alam. Ya teman-teman semuanya, seperti yang saya sampaikan kepada Anda semua di lab-lab sebelumnya, konsep ketuhanan di dalam agama Islam adalah tauhid. Tauhid itu semua umat Islam pasti sama membawa ayatnya. Contohnya di mana? Quran surah
Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allahus somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Itu konsep di dalam agama Islam ya teman-teman. Semuanya telah finish paripurna. Terus dia berbeda dengan segala makhluk. Jadi teman-teman, kawan-kawan Kristen, kalau mau berbicara tentang masalah konsep tauhid di sini, saya minta Anda dulu ya, kepada kawan kita yang berdiskusi lawan saya ini, buanglah pemikiran Anda jauh-jauh tentang konsep ketuhanan agama Islam itu, bahwa Tuhannya itu sama dengan makhluk. Jika di otak Anda menganggap seperti itu, maka Anda tidak akan pernah nyambung untuk membahas tentang masalah konsep tauhid ya teman-teman. Jadi seperti itu. Terima kasih atas dukungannya juga ya. Mari dukung terus dan semangat saksikan live streaming ini sampai selesai. Untuk yang di YouTube juga semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf PI menemani Anda bersama Bang Kores. Tafadhol Bang, silakan. Ya, thank you Yusuf, mantap banget opening statementnya. Di sini gue akan menambahkan ikhwan dan terutama untuk kawan-kawan Kristen untuk mengetahui apa itu tauhid. Tauhid itu secara simpelnya dalam bahasa Indonesia adalah menjadikan Allah satu-satunya Tuhan, di mana Tuhan-Tuhan lain itu auto berhala Tuhan-Tuhan yang lain gitu. Karena hanya Allah lah Tuhan yang benar. Itulah kenapa Allah mengatakan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah semata. Allah sudah bilang gitu tuh di Al-Bayyinah ayat 5. Lalu Allah ulang kembali dalam surah At-Taubah ayat 31. Allah berfirman mengatakan, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Tunggal. Allah sudah bilang kayak begitu. Masih aja ada yang mau, enggak, Tuhan itu harus 3 pribadi. Itu nggak bisa kayak gitu, bre. Karena apa jatuhnya? Kalau kita mengimani sesuatu yang tidak Tuhan katakan, itu fitnah. Masa kita beriman dari fitnah, kawan-kawan? Kan gitu. Harus ada perkataan Tuhannya dulu. Kalau nggak ada, artinya Tuhannya difitnah, dihujat. Sedangkan kami ketika tauhid, itu Allah sendiri yang bilang, padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah semata. Gitu dibilangnya oleh Allah gitu. Dan nggak sampai sana, indahnya Islam adalah selain Allah mengajarkan tauhid, Allah juga memberikan ini loh bedanya yang hak dan yang batil, ini loh bedanya yang benar dan yang salah. Contoh dalam surah Al-A'raf ayat 194, Allah berfirman, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Allah sudah kasih ciri-cirinya nih. Yang namanya berhala mirip kita gitu. Kita ada apa? Ada hidung, ada kaki gitu kan, butuh makan, bisa kentut kayak gitu. Jadi kalau ada yang seperti kita sedikit saja my bre, itu tuh berhala. Allah sudah menjelaskannya dalam surah Al-A'raf ayat 194. Sehingga kami mengimani apa yang Allah katakan, bukan apa yang makhluk-makhluk atau ciptaan-ciptaan katakan gitu. Inilah indahnya Islam, inilah kebenaran yang ada, yang dimana tidak ada satupun kitab-kitab suci, baik yang baru maupun terdahulu, bisa membantah atau menandingi hal ini, ikhwan. Dan juga saudara-saudara Kristen. Itu dulu paling pembukaannya. Thank you. Teman-teman yang saya kasihi, tentunya saudara yang setia menantikan dalam sesi ini. Pertama-tama saya perlu menegaskan di awal bahwa jantung iman Kristen itu adalah tentang Allah Tritunggal. Itu adalah poin jantung iman Kristen. Pertama saya harus menegaskan di awal bahwa orang Kristen itu menyembah Allah yang satu-satunya dalam 3 pribadi. Adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, nanti kita akan melihat secara bersama-sama dasar-dasar biblikannya, mengapa disebut sebagai Allah Tritunggal. Nah, kita akan tinjau hal ini baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Nah, kita akan melihat secara jauh
Nah, pertama-tama dalam bagian ini saya akan menunjukkan kepada saudara beberapa teks Alkitab. Kita mulai dulu dari kata jamak, bahwa yang menunjukkan tentang Allah Tritunggal itu. Nah, tadi kawan sekerja saya, Bang Arif, sudah menunjukkan beberapa ayat. Maka saya mau tambahkan lagi tentang kata jamak atau berbicara tentang Allah Tritunggal itu. Maka saya mengambil teks Bible atau dasar biblikannya adalah dari Kejadian pasal 1, ayat yang ke-26. Apa bunyinya di sana? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, teman-teman, di sana, di kalimat pertama bagian A, menunjukkan kata kita di sana, dan kata kita di sana itu adalah memakai kata asah. Itu dalam bahasa Ibrani-nya. Dan bentuknya itu adalah plural, yang artinya itu adalah lebih daripada satu. Nah, itu yang pertama poin yang perlu kita pahami tentang Allah Tritunggal yang kita sebutkan atau tema atau poin kita pada malam hari ini. Mari kita lebih lanjut lagi. Misalnya adalah di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-22. Apa bunyinya di sana? Mari kita perhatikan. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ini menunjukkan lagi bahwa kata kita juga di sana lagi menunjukkan itu kata jamak atau plural, lebih daripada satu. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa tentang ketritunggalan itu. Nah, belum lagi kita nanti masuk di dalam perjanjian baru yang akan menunjukkan secara spesifik tentang Allah Tritunggal itu. Mari saya tambahkan poin saya. Misalnya lagi adalah di dalam Kejadian 11 ayat yang ke-7. Apa bunyinya di sana? Berkata demikian, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Memberikan suatu menara Babel yang sangat tinggi. Maka Allah meruntuhkan, maka bunyinya di sana, baiklah kita turun dan mengacau balaukan. Nah, ini jelas sekali pribadi Allah Tritunggal itu sendiri. Maka saya tambahkan lagi poin saya. Apalagi di sana? Dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ketiga. Apa bunyinya di sana? Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Nah, kata kudus di sana ada 3 kali disebutkan. Nah, ini juga berbicara tentang ketritunggalan Allah itu sendiri. Teman-teman sekalian, ini tadi Bro Eman mungkin kedepannya nanti akan melihat waktu ya, supaya bisa sisakan 1 menit untuk bisa bertanya kepada teman-teman Muslim. Tolong di mute dulu, saya masih doubling. Ya, jadi kawan-kawan, tadi saya tidak menjabarkan lagi ya tentang ketritunggalan kita. Yang jelas bahwa ayat-ayat yang sudah disampaikan oleh Bro Eman itu sudah cukup. Bahkan kalau saya satu saja saya tambahkan itu 2 Yohanes 1 ayat 3 dikatakan di sana, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa. Ya, dipertegas, Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Jadi di sini sudah sangat jelas sekali ya tentang apa namanya itu Tritunggal ya di dalam Alkitab kita, dan masih banyak lagi ayat-ayat nanti yang akan kita lihat bersama-sama. Dan teman-teman tentu saja dalam hal ini sudah final sebenarnya. Kalau ada tuduhan-tuduhan dari teman-teman Muslim bahwa kekristenan belum final tentang ketuhanannya, saya pikir itu sesuatu tuduhan-tuduhan yang salah, karena tentang Tritunggal itu baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan itu sudah selesai dari situ. Bahkan gereja Ortodoks ya dan aliran-aliran Kristen Protestan lainnya itu sudah fix
Tetapi kan kita tidak bisa pungkiri dengan adanya bidat-bidat seperti Sabellianisme, modalisme, oneness, JO, ya kan. Kemudian ada saksi Yehova dan banyak lagi, ya, aliran-aliran yang memang bagi kami itu bukan Kristen. Ya, sekali lagi itu bukan Kristen. Maka teman-teman sekalian, kalau tadi Bro Eman rekan saya mengatakan bahwasanya Tritunggal itu adalah jantung kekristenan, ya itu memang betul. Itu tidak bisa dipungkiri. Orang tidak mengakui Tritunggal itu dipastikan bukan Kristen, tetapi itu pasti bidat, itu sudah pasti pengajaran yang sesat. Dan itu kita tidak bisa tahan bahwa itu harus ada gitu ya. Karena kita berbeda dengan saudara-saudari kita muslim kawan-kawan. Kalau ada orang-orang yang muncul-muncul baru-baru, mereka bisa hajar gitu ya. Mereka bikin fatwa dan segala macam untuk menghentikan aliran-aliran baru. Tapi kekristenan sampai sekarang belum ada kegerakan seperti itu. Sehingga kita tidak bisa batasi ya. Nah teman-teman sekalian, dalam hal ini saya akan bertanya tentang ini yang ringan-ringan saja dulu, karena memang kata tauhid sendiri daripada Yusuf PI dan Kores itu kan tidak ada di dalam Al-Quran ya, tidak ada. Walaupun juga hadis tidak menuliskan tentang kata di dalam Al-Quran maksud saya. Tapi penjelasannya mungkin ada di hadis, nanti bisa ditunjukkan kepada kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana ya Rasulullah atau Muhammad yang Nabi kalian itu mengajarkan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya kan? Itu yang pertama. Bagaimana kemudian dia mengajarkan itu? Dasarnya apa? Dia mengajarkan seperti itu. Nanti teman-teman bisa menjelaskan itu. Yang kedua adalah bagaimana kemudian, ya? Bagaimana kemudian jika Allah itu hanya satu, ya? Bagaimana Allah itu bisa disebut sebagai kasih? Kalau dalam kekristenan fix, kita mengatakan bahwa Allah itu kasih karena memang dia sebelum dunia ada, sebelum ciptaan ada, sebelum segala sesuatunya ada, Bapa, Anak dan Roh Kudus sudah saling mengasihi, memiliki satu kesatuan. Makanya Tritunggal itu una substantia tres personae, ya. Udah sangat jelas bahwa memang ada perbedaan. 3 pribadi dalam satu hakikat keilahian. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Hakikatnya apa? Yaitu Allah itu. Allah yang esa itu. Satu adanya. Jadi nanti teman-teman muslim, Yusuf PI nanti jelaskan kepada kita dan Kores. Bagaimana kemudian menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada kasih dalam dirinya. Sementara sebelum segala sesuatunya ada, bagaimana dia bisa ya mengasihi kepada siapa? Kan begitu. Ya, karena belum terwujud itu. Sama siapa dia mengasihi sementara tidak ada apa-apa. Kecuali setelah sudah menciptakan. Kalau sudah ada ciptaan baru bisa dilihat. Nah, nanti teman-teman bisa jelaskan itu. Jadi sekali lagi saya ulangi. Yang pertama adalah bagaimana kemudian Rasulullah, Nabi kalian itu mengajarkan tentang tauhid. Dan kedua, bagaimana kalian bisa menjelaskan tentang Allah yang esa itu, yang tauhid itu dalam hal kasih. Nah ini misalnya untuk apa ya, untuk hadis pertama ini gue buka dulu. Wah waktu gue kepotong banyak nih. Harusnya jangan dulu di ini anjir. Tunggu ya. Karena buka data itu makan waktu. Tapi nggak apa-apa. Kita ngepur dulu. Bagaimana Rasulullah mengajarkan tauhid? Ya ngomong. Tinggal ngomong gitu. Karena Nabi ini kan utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalian bisa lihat di Sahih Muslim 1374. Ketika beliau ditanya siapa Tuhan, beliau menjawab seorang nabi. Aku bertanya lagi, nabi yang bagaimana? Beliau menjawab Allah telah mengutusku. Ini ya Sahih Muslim 1374. Tunggu, ininya belum fokus. Nah, terus kemudian ditanya lagi sama orang ini, engkau diutus dengan apa katanya? Beliau menjawab, aku diutus untuk menyambung silaturahmi, menghancurkan berhala, dan agar Allah ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Dar, selamat datang di kebenaran. Emang mudah sekali jawabannya, menepati janji dia. Lalu berikutnya soal apa tadi, bagaimana Allah mengasihi gitu. Bagaimana Allah mengasihi ketika belum ada apa-apa. Yang namanya sifat, dia melekat kepada eksistensi yang ada. Dia melekat kepada keberadaan. Sifat itu nanti teraktivasi ketika nanti ciptaannya ada. Nah, kayak gitu. Jadi bukan berarti sifat ini nggak ada. Contoh misalnya sifat berbicaranya manusia. Ketika manusia diam, apakah sifat berbicaranya hilang?
Kan enggak, tetap ada kayak gitu. Sekarang kalau misalnya kita pakai konsepnya Kristen, kasih itu harus ada dulu gitu. Bagaimana kita mengasihi? Kalau begitu nanti ini gimana? Misalnya kita buka di 1 Samuel 24:1. 2 Samuel 24 nomor 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ini murka Tuhan ini ciptaan? Atau udah ada dari dulu ini murka Tuhan? Nih murka Tuhan nih. 2 Samuel 24 nomor 1. Apakah nanti Roh Kudus sama Yesus dimarahin waktu dulu gitu? Karena ini ada murka Tuhan di awal-awal. Kan sifatnya Tuhan gak cuma kasih, ada murka juga di sini. Apa pernah dimarahin mereka di awal-awal sehingga membuktikan murka Tuhan itu ada? Jadi kan konyol gitu kalau misalnya sifat itu harus berwujud di awal-awal ketika ciptaannya belum ada sama sekali kayak gitu. Ya konyol, Bre. Karena kalau misalnya mau dipaksain sifatnya itu harus aktif ketika ciptaannya belum ada, maka ini murka Tuhan jatuh kepada Roh Kudus dan Yesus, dimarahin oleh Allah Bapa. Nah, pertanyaannya nanti ada nih muncul anak pertanyaan, apa itu? Dimarahinnya karena apa nih Yesus sama Roh Kudus? Karena di sini ada sifat Tuhan yang murka. Gitu. 2 Samuel 24 nomor 1. Gitu, my bre. Nah, berikutnya gue pengen bahas mengenai Tritunggal itu curang sebenarnya. Gini loh, kecurangannya Tritunggal itu kalian kalau misalnya ke manusia yang dihitung pribadinya, kalau misalnya ke Tuhan yang dihitung hakikatnya. Contoh ya, contoh nih kawan-kawan. Ini kita di sini berempat. Nah, ada 4 pribadi. Hakikatnya berapa? 1 manusia, kan gitu? Ya enggak? Nah sekarang kita ada berapa manusia? Ada 4, dihitung pribadinya. Tapi kalau kalian ke Tuhan kalian nih ya, Tuhan kalian pribadinya ada berapa? 3. Hakikatnya berapa? 1. Berapa Tuhannya? Ya 1, yang dihitung hakikat. Kalau keciptaan yang dihitung pribadi, ini standar ganda. Disitulah konsep Tritunggal runtuh di dalam realita. Karena nggak mungkin lu datang ke kafe, mesen 4 porsi, lu bayar pakai 1 hakikat. Nggak mungkin. Yang dibayar itu pribadi. Maka dari itu ketika dibilang Tuhan kalian 3 karena kalian mengakui Tuhan kalian ada 3 pribadi, ada 3 keberadaan, terima kenyataannya. Karena yang 1 itu hakikatnya. Lah kita yang di sini berempat juga hakikatnya 1 manusia. Kan gitu. Jadi jangan curang dalam konsep gitu loh. Itulah kenapa kalau misalnya kalian mengambil konsep itu dari ciptaan, jatuhnya amburadul. Tuhannya jangan difitnah. Jangan kalian menyumpalkan kata-kata pribadi kepada mulutnya Tuhan kalian gitu. Itu kejahatan kepada Tuhan, my bre. Kejahatan itu. Sehingga adain dulu itu tulisan, saya adalah Tritunggal pribadi pertama, Yesus adalah pribadi saya kedua. Kalau ada kayak gitu kita kalah nih, nyerah, suntangan. Tapi kalau nggak ada, mbok ya Tuhan ya jangan difitnah. Gitu loh, my bre. Pertanyaan gua, kalau Kristen adalah keselamatan, di mana orang Kristen pertama yang sudah ada di surga? Dalilnya, silahkan. Oh, itu keluar konteks, Bang, dari konsep ketuhanan. Oh iya ya, Tuhannya yang di surga, orang Kristennya belum. Oke. Nanti deh pertanyaannya lanjut aja dulu. Oke. Giliran saya ya. Mari kita habisin teman-teman kalau giliran saya. Oke, pencet. Jangan takut ya, aman. Baik, teman-teman semua, tadi saya mencatat beberapa hal ya di tempat saya di sini. Tentang masalah bagaimana Allah disebut kasih. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Kores ya. Bagaimana Allah mengasihi. Kalau dia adalah sifat yang harus disalurkan gitu. Artinya harus ada ciptaan dulu gitu. Sebagaimana dicontohkan ketika manusia bisa berbicara, kalau dia diam, apakah manusia disebut tidak bisa berbicara? Bukan ya teman-teman. Jadi itu penjelasan Bang Kores sangat masuk akal ya. Terus begini, untuk masalah kasih ya teman-teman, Allah Subhanahu wa taala mengasihi kita dulu. Kalau kita buka Quran kita, Quran surah Al-Fatihah, awal Al-Quran, ya, kita akan menemukan kosakata Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah dulu mengasihi makhluknya. Apa contoh Allah mengasihi makhluknya?
Nih, kita dikasih napas, dikasih penghidupan setiap detik. Tuhan dulu mengasihi kita, lalu kita bisa bekerja untuk mengasihi makhluk-makhluk lainnya. Seperti mengasihi Bang Kores, mengasihi Arif, mengasihi Bang Eman. Kalau kita tidak bernapas, gimana? Nggak bisa kita mengasihi mereka. Artinya apa? Tuhan yang Maha Pengasih lebih dulu mengasihi kita untuk kita mengasihi orang lain. Ya teman-teman. Tuh. Masuk akal nggak? Islam tuh masuk akal dong ya. Terus tentang masalah kata tauhid, kata Arif di Al-Quran nggak ada tuh. Lah, kosakata tauhid itu berakar kata atau berwazan dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Ya. Makanya belajarlah bahasa Arab gitu ya, agar perubahan kosakata itu dapat kau pahami. Kenapa umat Islam menyebut tauhid? Apa sih akar kata dari tauhid? Oh, ternyata akar kata dari tauhid itu adalah wahid, wahada, yuwahidu, tauhidan, yang artinya esa. Ya teman-teman, bukan berbilang-bilang, esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin dua, apalagi tiga. Untuk menciptakan kembarannya saja dia tidak mau, karena dia maha suci. Oke teman-teman, untuk masalah Trinitas itu sangat ditolak oleh Al-Quran. Sebagaimana kalau kita melihat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 73 yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman ya. Nih ya. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah 3 dalam 1, padahal tidak ada Tuhan selain Allah ya. Jadi di dalam agama Islam sangat ditolak konsep Tritunggal ya, mau tri apapun jenisnya, yang penting tri-trian ya, atau tri apa gitu ya, itu tetap ditolak di dalam agama Islam. Ingat itu. Lagi pula tidak ada semenjak zaman dulu para nabi mengajarkan Tritunggal. Nggak ada. Ya, contoh Yesus. Ya, Yesus mengatakan di Yohanes 17 nomor 3. Apa yang dikatakan Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya, kata Yesus, Allah yang benar. Ya, satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada di situ Yesus mengatakan mereka mengenal Engkau Allah 3 dalam 1. Nggak ada, ya. Nggak ada. Jadi Trinitas itu bukan ajaran Yesus. Ketahuilah, ajaran Yesus bukan ajaran gereja, ajaran Yesus bukan ajaran pendeta. Oke? Jadi perlu dibedakan ajaran Yesus yang mana, ajaran pendeta dan ajaran gereja yang mana. Maka dari itu baca kitab Anda, jangan mudah dikelabui. Saya ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan. Kalaupun ya Tuhan Anda itu Trinitas, saya sering menanyakan sebuah teknis cara menyatukan ketuhanan Trinitas ini. Katanya kan Trinitas ini mereka itu ya dapat dibedakan ya, tapi mereka satu. Kan kayak gitu. Sebagaimana di Matius 3, 16 sampai 17, di waktu yang sama ya, ada di langit, ada di surga, ada di Sungai Yordan. Di waktu yang sama ini, bagaimana cara menyatukan ketuhanan Anda yang 3 dalam 1? Teknis menyatukannya kayak gimana? Silahkan ya. Teknisnya yang saya tanya. Baik, ada banyak hal yang disampaikan tadi oleh saudara kita, baik itu Bang Kores maupun juga Pak Yusuf sudah menyampaikan beberapa argumen mereka. Dan tentunya adalah ada beberapa dasar yang mereka memberikan landasan. Nah, itu memang sesuatu hal yang baik untuk mempertahankan ketauhidan yang mereka percaya. Tetapi perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa sesungguhnya apa yang mereka sampaikan itu belum tergambarkan, belum tersampaikan tentang konsep yang satu itu. Yang satu itu seperti apa? Yang satu itu bentuknya apa? Yang satu itu yang dimaksud seperti apa?
Nah, coba buktikan kepada kita dan kepada para penonton seperti apa konsep yang satu itu. Yang satu itu yang bagaimana tentang yang Anda sebutkan tauhid itu atau esa. Dan coba sebutkan kepada kita atau mungkin Anda memperoleh satu contoh yang menggambarkan tentang satu murni. Satu murni. Coba buktikan kepada kita. Memang saya ada beberapa data di sini, nanti saya ada itu ya. Nanti saya ada data di sini. Ini judulnya adalah tauhid atau syirik. Saya ada banyak data di sini, tapi saya tidak mempertanyakan itu. Banyak sini saya data itu ya, tauhid dan syirik. Saya tidak memakai data itu, walaupun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di situ. Tetapi saya akan membuktikan atau menanyakan dulu, tolong dibuktikan kepada kita, seperti apa Allah yang satu itu yang dimaksud oleh Bang Kores maupun juga Pak Yusuf. Itu yang pertama, itu coba dibuktikan. Karena itu belum tergambarkan seperti apapun. Karena kita melihat bahwa di dalam pribadi Allah yang Anda maksud itu, Allah yang tauhid itu, ada banyak kejamakan. Misalnya kita sebutkan tadi adalah kalau di saudara kita orang Islam mengenal itu 99 sifat ya, kalau saya tidak salah sebutkan. Dan ada 20 nama. Nama-nama Allah yang disebutkan, kalau saya tidak salah sebutkan. Nah, coba dibuktikan yang satu atau yang tauhid itu seperti apa. Nah, itu ya yang pertama. Nah, yang kedua, tadi Bang Kores sempat memberikan satu contoh atau satu gambaran tentang tadi itu adalah hakikat. Hakikat apa yang disampaikan orang yang makan. Ya, orang yang makan di warung makan. Nah, contoh atau semacam ini kita tidak pernah memakai dalam kekristenan. Karena Allah yang dipercaya oleh orang Kristen adalah tidak ada satupun yang menggambarkan tentang Allah itu. Perlu kita sadar bahwa saya dan kita semua adalah ciptaan Tuhan. Maka tidak sepenuhnya kita memahami Allah yang besar itu. Kalau kita sempurna memahami Allah itu, maka Allah itu begitu kecil dan dia sebenarnya bukan Allah. Karena kita adalah manusia yang lemah, kita manusia ciptaan, manusia yang terbatas. Maka kalau Anda mengatakan bahwa tadi teman-teman, saudara saya, baik Bang Kores maupun juga Pak Yusuf, menyatakan bahwa Allah itu mudah untuk dimengerti, dan bagi saya itu bukan Allah. Karena kalau Allah yang mudah dimengerti, dia bukan Allah. Karena itu bertentangan dengan hakikat kita sebagai ciptaan. Nah, nanti saya akan sebutkan tentang Tritunggal dalam Perjanjian Baru. Nanti kita akan sebutkan dalam poin itu. Maka ini dulu yang saya boleh sampaikan. Tetapi memang ada banyak orang-orang Kristen yang memakai contoh tentang Allah Tritunggal. Seperti telur katanya. Dan kita tidak memakai itu. Karena di telur itu ada kulitnya, ada putih dan ada kuning. Tentu itu keliru dan kita tidak memakai itu. Oke, demikian. Waktu saya habis. Ayo, dimanfaatin waktunya ya. Tunggu waktu Arif lagi. Oke, silakan. Oke. Oke, baik teman-teman sekalian, ini waktu kita ya, dan kita akan pertama saya menjawab dulu ya. Saya menjawab dulu tentang pertanyaan Bang Kores tadi itu, bagaimana kemudian ya itu gugur ya, katanya gugur Tritunggal itu karena tiga Allah itu hanya ada dalam pribadi. Begini bro, harus dipahami, kami bicara tentang pribadi ini karena ketiganya memiliki hidup gitu ya. Ketiganya itu hidup dan disebut sebagai Allah yang hidup, Allah yang kekal. Seperti Bapa yang adalah sang sumber itu hidup, demikian juga anak memiliki hidup dalam dirinya. Dasarnya di mana? Itu di dalam, saya kasih dalil ya. Mungkin saya putar kamera saja supaya memang bisa dibaca semua. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak
mempunyai hidup dalam dirinya sendiri gitu. Dan kita tahu Roh Kudus memiliki hidup sendiri. Ya, makanya dia disebut sebagai roh kebenaran yang diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketiganya itu di dalam Matius, ya, pasal yang ke-28 ayat yang ke-19, itu tidak disebutkan di dalam 3 nama, ya, tetapi dalam satu nama menggunakan bahasa Indonesia itu onoma, ya, dikatakan di sini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptisilah mereka dalam nama Bapa. Dan bukan atau. Kalau dia pakai atau berarti anak dan bapa itu ya satu pribadi. Tetapi dia berikan perbedaan, makanya menggunakan kata dan. Kemudian dan anak dan Roh Kudus. Ini yang kita bedakan. Dan juga dalam satu Yohanes, kawan-kawan ya, 1 Yohanes pasal yang ke-5, ya, ayat yang ke-7, ya, Alkitab memberikan keterangan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Ada Bapa, ada Firman adalah Logos atau ada Farnya, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ya. Nah, jadi ini adalah dasar-dasar kekristenan itu untuk menyebutkan Allah Tritunggal. Ya, jadi kita bicara tentang pribadi ini karena ketiganya itu memiliki hidup dalam dirinya. Ya, tetapi mereka satu kehendak. Kalau mereka berlawanan kehendak, itu mungkin baru ada masalah. Yesus punya kehendak sendiri, Bapa punya kehendak sendiri, Roh Kudus punya kehendak sendiri. Maka ini jatuhnya kepada triteisme. Ya, tetapi kita bicara tentang Tritunggal, yang 3 pribadi atau 3 entitas dalam satu hakikat keilahian. Apa yang satu padanya? Di dalam Bapa itu ada Roh, di dalam Bapa juga ada Firman. Dan itu ada di dalam satu. Ya, hakikat keilahian. Itu yang disebut dengan Tritunggal. Makanya kan dalam memahami tentang Allah Tritunggal, itu bukan berbicara keberapaan Allah, bre. Ya, saya ikut bre-bre dari Kores ini, ya. Saya belajar Bang Kores ini untuk bre-brenya. Nah, jadi kawan-kawan, ya, ketiganya itu memiliki hidup dalam dirinya. Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus itu memiliki kehidupan. Kemudian untuk menjawab daripada Yusuf PI, ya, terkait tentang bagaimana cara menyatukan Tritunggal berdasarkan Matius 3 ayat 16 dan 17. Teman-teman, saya buka dulu ayatnya. Matius pasal yang ke-3 ayat yang ke-16 dan 17. Di sini kita melihat itu dalam waktu bersamaan. Justru ini menunjukkan bahwa Allah Tritunggal itu benar-benar nyata. Maka di sini menggugurkan paham-paham oneness, sabellianisme, modalisme. Itu meruntuhkan mereka di ayat ini. Kenapa? Karena tiganya ada. Di sini ada Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Itu simbol saja ya. Bukan berarti Roh Kudus itu burung merpati. Lalu ada suara dari sorga. Inilah ketiganya hadir dalam waktu bersamaan, Ustaz Ucup. Tapi kalau Anda berkata, bagaimana kemudian kita bisa melihat ketiga-tiganya? Anda tidak bisa melihat Roh Kudus. Anda tidak bisa melihat Allah Bapa. Itu adalah omnipresent. Tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak bisa dijangkau oleh ruang dan waktu. Ya, tidak bisa dibatasi. Tapi Allah Bapa, anak tunggal Allah Bapa itu yang ada dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18 yang menerangkan hal itu, anak tunggal Allah yang menyatakannya. Gitu, ya. Anak tunggalnya yang menyatakannya. Baik, saya tidak sempat buka ayat, saya mau bertanya kepada Ustaz Ucup, ini ada ini lagi, ya. Tadi masih belum tuntas ya tentang ketauhidan tadi itu. Bagaimana kemudian bisa mengajarkan bahkan belum ada apa-apa. Bagaimana Allah bisa menciptakan itu, mengasihi gitu. Sementara belum ada apa-apa yang dijadikan oleh Allah. Kalau sudah ada ciptaan baru kita bisa bilang, oh ini Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Jadi kalau belum ada apa-apa, bagaimana kita bisa membuktikan Allah kasih? Silakan. Bang Kores. Ya, oke, thank you. Nanti tanya murkanya. Iya, bagaimana membuktikan murka Tuhan? Sama-sama siapa? Tadi kan udah itu di counter sebenarnya. Nanti tapi itu katanya ke Akhi Yusuf. Jadi Akhi Yusuf yang jawab, aku jawab yang siapa namanya? Eman ya. Jadi Eman bertanya mengenai Tuhan yang satu itu seperti apa? Lalu kemudian bentuknya apa? Kayak gitu. Allah sudah menjawab hal-hal tersebut dalam
ayat-ayat yang ada. Dan inilah kenapa gue sangat cinta kepada Tuhan gue. Dalam surah Al-A'raf ayat 194 yang tadi gue bawakan, jadi jawabannya sudah ada sebelum pertanyaan. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Jadi kalau ada Tuhan kayak makhluk, itu berhala di dalam Islam. Terus bentuknya apa? Nah, perkara bentuk sekarang Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Jadi kalau ada Tuhan bentuknya sama dengan ciptaan, itu berhala. Udah dijawab, Eman. Jangan sekali-kali gegabah ketika Tuhan tidak menjelaskan bagaimana bentuk keberadaannya, kemudian kalian mencoba-coba untuk menggambarnya atau membentuknya. Itu kejahatan. Gitu, Eman. Nah, berikutnya gue akan menanggapi TV Laskar Kritus, Arif. Nah, ini terima kasih Arif sudah mengakui dari analogi yang dibawakan. Gue nggak tahu dia sadar atau enggak. Ketika dia berkata bahwa Tritunggal itu adalah Tuhan, ketiganya itu mempunyai kehidupan. Dengan sangat simpel, artinya ada 3 Tuhan yang hidup. Itu dalam Islam hukumnya syirik. Itu syirik. Karena ada 3 Tuhan dengan kehidupan yang berbeda-beda. Kalau perkara kehendak jangan dibahas deh. Karena kalau misalnya kita ambil contoh tentara, ada 1 batalion. Masa kehendaknya beda? Misinya nggak sukses dong. 1 batalion tentara mempunyai kehendak yang sama, menyukseskan misi mulia untuk negaranya, gitu. Tapi apakah mereka satu? Batalionnya iya, pribadinya banyak, kan gitu. Thank you Arif sudah mengakui bahwa terjatuh dalam hukum kesyirikan karena ada 3 Tuhan yang hidup, gitu. Lalu kemudian dia bawa juga soal Matius 28 nomor 19. Nah ini nih untuk kawan-kawan Kristen ya, hati-hati sekali. Di situ ketika kalian ingin mencontoh, kalian disuruh menyebutkan nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketika kalian dibaptis, namanya udah tahu belum mereka ini siapa aja? Udah tahu belum namanya? Kalau belum itu baptisnya gagal. Karena disebut dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Namanya harus tahu dulu loh. Nama Bapa siapa? Nama Putra siapa? Nama Roh Kudus siapa? Kalau nggak ketahuan ya gagal baptisnya. Nggak jadi masuk surga. Ya nggak? Salah tadi bawa ayat itu, serius. Salah banget itu loh. Jadi harus ketahuan ya. Siapa namanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu harus tahu tuh. Kalau nggak ada, wah ini gonjang-ganjing kekristenan. Lalu kemudian balik lagi ke Eman. Eman bilang gitu, Tuhan yang mudah dimengerti itu bukan Tuhan. Gini Eman. Justru Tuhan yang tidak mudah dimengerti manusia, itu Tuhannya kekurangan dalam hal public speaking. Sehingga kata-katanya tidak mudah dimengerti manusia. Kalau gitu, ya cari alien. Siapa tahu alien bisa mengerti perkataan Tuhan yang ini, gitu loh. Karena kita ciptaannya. Masa Sang Maha Pencipta tidak mampu membuat ciptaannya mengerti? Masa punya kekurangan dalam public speaking? Ini Tuhan semesta alam yang maha berbicara ini? Kan gitu. Jadi analoginya patah lagi, Eman. Dicoba lagi, tolong. Dan kemudian gue akan kembali ke ayat dalam 1 menit ini ya, mengenai Tritunggal. Dan ini sangat, klimaks sekali dalil-dalilnya. Pertama adalah Matius 10:18. Ya gitu, untuk Eman dan Arif perhatikan perkataan yang kalian tuhankan sendiri, yaitu Yesus. Ketika ditanya oleh orang gak tahu siapa, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dalam Markus 10 nomor 18, Yesus menjawab, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Di sini Yesus mengeliminasi dirinya dari Tritunggal. Selamat datang di kebenaran. Itu kan kemanusiaannya. Ya iya, dia bilang seorang kok di sini. Kemanusiaannya. Kapan Yesus ngomong tak sealah pun? Kalau ada nggak Yesus ngomong tak sealah pun? Kan nggak ada. Yesus selalu komitmen, konsisten. Dia ngaku adalah orang. Jadi Tritunggal di sini sudah gugur oleh perkataan Yesus dalam Markus 10:18. Thank you. Oke.
Tunggu waktu ya teman-teman. Mantap, give gua 300. Wah, ini penonton di tempat saya 80 juta ini penonton tempat saya ya. 80 juta, bayangkan teman-teman. Woi, di gua 130.000, mantap. Silahkan dipencet. Oke kawan, saya pertama-tama mau nanggapi Eman dulu. Kan saya udah katakan kepada Eman ya di awal opening saya, kalau mau berbicara tentang tauhid di dalam agama Islam, buang dulu di pemikiran Anda bahwa Tuhan umat Islam itu sama dengan makhluk. Udah diperingatkan juga di awal ya. Kalaunya Allah itu esa, kayak gimana bentuknya? Yang berbentuk itu makhluk ya. Kau mau lihat Allah, angin aja kau kagak tahu bentuknya. Kau punya ruh kau aja kau kagak tahu bentuknya, di mana letaknya ya. Aduh, udah dibilang ya, kalau berbicara tentang tauhid dalam agama Islam, buang jauh-jauh pemikiran Anda tentang Allah itu sama dengan makhluk gitu. Udah disampaikan oleh Bang Kores tadi, saya sampaikan lagi ya teman-teman. Nih, sifatnya adalah mukhallafatul lil hawadits. Allah itu berbeda dengan sesuatu yang baru gitu. Artinya apa sesuatu yang baru? Dia berbeda dengan yang ada di dunia ini. Kalau kita bisa melihat sesuatu ya, maka itu jelas bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Berarti syirik ya, menuhankan yang bisa dilihat. Dah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang yang dikatakan oleh Eman tadi. Lalu gimana dengan namanya? Katanya ada 99. Wah, namanya 99. Jadi Tuhan ada 99 gitu maunya. Coba bedakan ya, apa itu tauhid yang artinya esa, apa itu yang 99 tentang Asmaul Husna. Itu adalah nama terbaik Allah ya. Itu dalam konsep tauhid salah satunya asma wa sifat, namanya asmanya, bukan Tuhannya yang banyak ya. Namanya ya. Contoh saya sendiri nih ya, saya sendiri nama saya banyak, gelar saya banyak. Karena dari sifat saya orang memberi saya gelar banyak gitu ya. Jadi sayanya tetap satu tapi penyebutan saya banyak. Bukan berarti Tuhannya banyak ya. Beda dengan Tritunggal. Ada Roh Kudus, ada Yesus, ada Bapa yang di sorga. Beda udah, beda. Nggak bisa dianalogikan seperti tauhid, enggak. Karena apa? Kalau udah lebih dari satu pribadi, saya udah bilang. Konsep Trinitas di dalam Al-Quran itu sangat ditolak mentah-mentah ya. Berkaitan tentang masalah Bible, tadi kan saya bertanya tentang teknisnya kayak gimana cara menyatukan Tuhan itu kayak gimana. Soalnya di waktu yang sama, di tempat yang sama, di tempat yang beda, mereka katakan bahwa Tuhan mereka itu satu gitu loh. Lalu gimana cara menyatukannya? Satu di tanah, satu di langit, satu di sorga. Kayak gimana itu? Nggak masuk akal. Kayak gimana? Pakai apa nempel-nempelnya supaya 3 itu jadi satu gitu? Pakai lem, lempok kayak gitu. Terus juga nggak ada tanggapan dari kalian. Dari mana Yesus mengajarkan Trinitas? Yesus aja berkata, ya dia mengutip Ulangan 6 nomor 4. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kagak ada Yesus mengatakan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, 3 dalam 1. Nggak ada ajaran Yesus kayak gitu. Makanya dari mana Trinitas itu dari mana? Karena bukan ajaran Yesus. Tentang masalah konsep ketuhanan ini ya teman-teman, sering kita bertanya. Saya tanya dulu dah di Roma 14 nomor 9. Ya, coba Roma 14 nomor 9. Kalian buka sendiri dah ya. Di situ dikatakan di Roma itu Yesus itu mati dulu baru jadi Tuhan. Nah, pertanyaan saya, kalau dia belum mati berarti belum Tuhan, kayak gitu. Saya mau tanya itu dulu dah. Bagaimana pengertian kalian tentang Roma 14 nomor 9 itu? Saya bacakan sebentar ya buat teman-teman. Nih.
Saya mau nanya ini nih ya. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan. Pertanyaan saya, kalau dia kagak koit, berarti dia kagak jadi Tuhan. Ya, kayak gitu atau gimana? Ya, silakan. Tunggu ya Oke, waktunya. untuk Bro Eman silakan ya. Oke, baik. Oke, luar biasa saudara saya yang sudah menyampaikan sesuatu hal yang penting untuk kita boleh menikmati, baik yang disampaikan oleh Bang Kores maupun juga Pak Yusuf. Luar biasa bagi saya, tetapi saya katakan dan tekankan, tentu ini bagi mereka yang tidak belajar. Tetapi bagi kita yang sudah tahu dan mengerti bahwa sesungguhnya ada hal-hal yang perlu kita tegaskan dan perlu untuk kita memahami lebih jauh. Nah, pertama-tama dulu saya sedikit untuk membahas apa yang disampaikan tadi Bang Kores. Tentang sebutan tadi ya, yang disebutkan tentang nama-nama Allah. Nah, perlu saya tegaskan bahwa kita sedang tidak berbicara tentang nama-nama Allah. Karena memang di dalam perjanjian lama itu banyak nama Allah yang disebutkan di sana, ya. Maupun juga dalam perjanjian baru, kita sedang tidak membahas itu. Tetapi kita bicara adalah tentang Allah Tritunggal dan Tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, juga Bang Kores mengatakan tadi bahwa memang saya sempat menyatakan bahwa Allah yang mudah dimengerti, sesungguhnya dia adalah bukan Allah. Tetapi dibalik, Bang Kores menyatakan bahwa kebalik seperti itu. Karena kenapa? Allah yang Anda percaya itu kurang komunikasi. Nah, mesti kita harus melihat bahwa dalam konteks ini, kalau saja misalnya kita ambil gambaran saja, kalau menciptakan atau membuat sesuatu, atau itu misalnya robot, apakah robot itu benar-benar mengenal kita sebagai pencipta? Sebagai penciptanya? Seutuhnya? Sama sekali mustahil dan itu tidak mungkin. Karena dia hanya sebagai temuan saja. Kalau kita orang Kristen, temuan. Bukan diciptakan, temuan. Sesuatu hal temuan itu. Dan mustahil dia bisa mengenal penemunya itu 100%. Maka lagi-lagi saya mengatakan bahwa kalau Bang Kores menyatakan bahwa Allah yang disembah atau Allah Tauhid yang disembah oleh Bang Kores maupun juga Pak Yusuf itu mudah dimengerti, maka lagi-lagi saya mengatakan bahwa itu melanggar, bukan melanggar sih, itu apa namanya, itu sesuatu hal yang kontradiktif dari logika kita. Karena apa? Kita adalah manusia yang terbatas soal akal. Tetapi kita bisa secara sempurna mengenal Sang Pencipta. Maka bagi saya ini sesuatu hal yang perlu ditegaskan kembali. Maka ini adalah tadi dijelaskan tentang tauhid. Hanya menggambarkan tentang bahwa Allah itu tidak serupa. Tidak boleh digambarkan. Tetapi bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana mengaplikasikan sifat-sifat Allah itu. Misalnya nih, Allah berbicara melalui firman-Nya. Apakah itu bukan ketauhidan Allah itu sendiri? Sedangkan dia berbicara keluar suaranya atau firman. Atau tentang sifat-sifatnya. Bagaimana Anda memahami itu? Masih berpegangkah tentang tauhid? Atau bagaimana? Nah, ini adalah sesuatu hal yang perlu untuk kita memahami apa yang saya sampaikan tadi. Nah, itu. Yang kedua, yang berikutnya adalah tentang apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf, ya, Pak Yusuf. Maka ini adalah berbicara tentang Roma, ya. Ini berbicara tentang apa tadi? Roma pasal 14 ayat yang ke-9. Apa bunyinya di sana? Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nanti kita cek bahasa aslinya itu apa. Mari kita cek dulu ya. Mari kita cek dalam bahasa asli kata Tuhan di sana.
Maka di dalam terjemahan lain mengatakan bahwa untuk tujuan itulah Kristus mati bagi kita supaya ia dapat dijadikan sebagai Allah baik pada waktu kita hidup maupun pada waktu ia mati. Maka ini menunjukkan bahwa ayat itu ini adalah berbicara tujuan daripada kematian Kristus. Karena Yesus Kristus itu adalah sudah ada sejak kekekalan. Nah, kalau kita bicara tentang hal itu ada banyak. Misalnya Kristus pernah berkata bahwa sebelum Abraham ada, saya telah ada. Maka ini adalah bicara tentang tujuan daripada kematian Kristus di atas kayu salib itu. Maka disebutkan di sana, dia akan menjadi Allah saya dan Allah saudara semua, baik pada waktu hidup maupun pada waktu kita mati. Maka hal ini sangat jelas. Nah, itu adalah poin saya dari apa yang disebutkan oleh Pak Yusuf dari poin itu. Maka itu adalah yang perlu saya sampaikan. Kira-kira apa lagi yang tadi disebutkan dalam teks ini? Oke, silakan Waktu Arif. Ya. Ya. Oke, kencangkan tab-tab layarnya guys ya. Supaya tidak rungkat ini, makin panas ya. Ya, jadi saya rasa tadi ada beberapa hal yang sudah dijawab oleh Bro Eman. Jadi mungkin saya hanya meneruskan sedikit ya. Mungkin Bro Yusuf, karena waktu Bro Eman habis, tentang Roma 14 ayat 9. Beberapa waktu yang lalu ketika diskusi, saya sudah menjawab Anda. Yesus itu disebut sebagai Tuhan, itu bukan hanya pada saat dia mati. Ya. Jadi Anda jangan framing ayat itu, bahwa Yesus itu harus mati dulu baru jadi Tuhan. Tidak. Dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 dikatakan apa? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Dor. Ya. Jadi ketika Anda framing hal itu, Anda harus melihat dulu. Dan juga Anda harus paham, Yusuf, bahwa Yesus itu bukan baru ada ketika dilahirkan. Yesus Kristus sudah ada jauh sebelum dunia ada. Makanya Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18, aku adalah firman Allah yang hidup. Yang lihat aku setelah mati tapi aku telah hidup kembali. Jadi dia sudah ada dalam Yohanes 8 ayat yang 58 ya. Juga dikatakan bahwa Yesus Kristus itu sudah ada, bro. Ya, sebelum Abraham ada. Ya. Itu ya. Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya sungguh aku berkata kepada sebelum Abraham ada, ya. Sebelum Abraham ada, aku ada. Gitu loh. Ya. Sebelum Abraham ada itu dia sudah ada dalam terjemahan baru. Saya menggunakan ILT3 tadi itu ya untuk menjawab Kores sebenarnya, tapi sudah disampaikan oleh Bro Eman tadi. Kalau Anda menanyakan tentang nama Bro Kores, kami kekristenan tidak pernah bingung. Oneness juga suka kali menyerang kami itu. Siapa nama Yesus? Siapa nama Bapa? Siapa nama Roh Kudus? Bro, dalam Yesaya 42 ayat 8, itu Allah Tritunggal itu telah menjelaskan namanya. Akulah Yahweh, itulah namaku. Makanya di dalam Matius pasal 28 ayat 19 tadi yang saya bawa, bro. Yaitu menunjukkan bahwa baik nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus itu dalam satu nama. Dia gunakan di dalam di sini ya eisto onomat ya. Eisto onoma dalam satu nama, bukan dalam satu nama-nama. Kalau eisto onomata, baru Bapa punya nama sendiri, Anak punya nama sendiri, Roh Kudus punya nama sendiri. Tapi dalam satu nama, yaitu siapa? Yahweh, Yod-Heh-Vah-Veh. Di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-8. Jadi itu jawaban untuk Bro Kores terkait nama. Jadi kekristenan ketika membaptis tidak bingung, bro. Tidak bingung. Tapi kebanyakan kami hanya menggunakan telah dibaptis ya nama yang bernama Kores ya. Amin ya, amin. Biar dibaptis secepatnya ya. Oke ya kawan-kawannya. Ya sama Ustaz Ucup ya. Nanti saya baptis. Jadi dikatakan apa kawan-kawan? Ya telah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya kan gitu. Dalam nama siapa? Yaitu dalam nama Allah yang diperkenalkan kepada Musa. Ya, Ehye Aser Ehye, aku adalah aku. Ya, dan orang Yahudi mengenalnya sebagai Yahweh. Jadi itu terkait tentang nama. Lalu Bro Kores tadi Anda membawa dalam Markus ya. Markus pasal 10 itu adalah perumpamaan tentang itu ya. Pertanyaan ya sebentar ya. 18 saya buka dulu ya.
orang Putus muda ya. yang kaya. Iya. Jadi dikatakan apa? Dan Yesus berkata kepadanya, mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik kecuali satu, yaitu Elohim. Ini Yesus Kristus itu merujuk dan memberikan perkenalan kepadanya bahwa memang Elohim itu satu. Tapi ingat, Elohim yang kita maksud itu siapa? Yaitu Bapa. Di dalam Bapa ada firman-Nya, dan di dalam Bapa juga ada rohnya. Ya, makanya dikatakan dalam Tritunggal itu. Ya, jadi bukan berarti kapan dipersatukan, kapan. Dia satu adanya. Yohanes 10 ayat yang ke-30 menjelaskan itu, Ustaz Yusuf. Aku dan Bapa adalah satu. Itu sebabnya Yesus katakan, aku tidak berbuat sesuatu daripada diriku sendiri, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Ya, jadi ini pertanyaan Korsen, pertanyaan Yusuf, saya sudah jawab dalam hal ini. Karena Bro Eman tadi itu kehabisan waktu. Jadi saya bagikan langsung untuk menjawab itu ya. Nah sekarang pertanyaan saya tentang tauhid, bro. Terserah apakah Kores dan Yusuf dan dia menjawab. Kalau kalian bilang bahwa tentang tauhid ini, saya ada 3 konsep tauhid. Yaitu ada tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, nanti itu tolong dijelaskan seperti itu. Karena ternyata ada 3 jenis tauhid di dalam Islam. Apakah itu merujuk kepada kejamakan? Yang kedua, yang berikut ini. Jelaskan tentang kata kami di dalam Al-Quranmu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata ganti kami? Bukankah kami itu jamak sama dengan kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26? Dor, selamat datang di kebenaran. Oke, jawab Bang Kores. Silakan tuh kami. Tunggu ya, kita siapin dulu datanya. Terus satu lagi itu kata kami ya. Oke. Ini ada di sini datanya. Tunggu ya. Gudang amunisi literasi Islam. Gudang amunisi ya. Beli. Iya dong, supaya cepat. Jadi kita nggak harus gitu. Karena gue sangat mengapresiasi pertanyaan gitu. Ini membuat kita belajar semua. Ya, Andai dia thank bisa you bahasa ya. Arab, saya nggak perlu data. Thank you pertanyaannya. Walaupun analogi Kores yang di awal nggak disenggol, kemudian ketika ditanya mengenai dalam nama itu malah ngulang, disuruh ngucapin dalam nama malah ngulang dia. Tapi nggak apa-apa, kita jawab dulu aja yang soal Islamnya. Pertama mengenai apa perbedaan tauhid gitu, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat gitu. Jadi kalian bisa buka nanti di NU online, ini nggak akan jauh beda dengan semua penjelasan Islam. Ini adalah pengkonsepkan mengenai bagaimana kita menjadikan Allah satu-satunya Tuhan. Pertama dari rububiyah. Rububiyah itu adalah pengakuan kuat bahwa Allah adalah Tuhan dan penguasa segala sesuatu. Gitu. Lalu kemudian uluhiyah. Uluhiyah adalah pengkhususan ibadah kepada Allah dalam perkataan, niat, dan perbuatan. Lalu kemudian yang ketiga adalah asma wa sifat. Asma wa sifat ini yang paling mudah karena tidak ada sesuatu pun makhluk yang sifatnya setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ini nanti ada di bawahnya asma wa sifat ini. Nah, itu jawabannya untuk tauhid mengenai konsepnya. Lalu kemudian untuk kami, kata kami, ini yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia, yaitu konsep linguistik majestic plural. Ini contohnya bisa kita lihat penggunaannya itu ketika pemerintahan Inggris menjadi penengah dalam masalah arbitrase. Arbitrase itu adalah perbatasan negara antara Argentina dan Chili. Dalam pembukaan suratnya, Raja Edward mengatakan begini, "Now we, Edward, by the grace of God, King of the United Kingdom." Sekarang kita atau kami, Edward, dengan kasih sayang Tuhan, Raja dari Inggris Raya. Gitu jadi. Jadi kata kami itu majestic plural. Di Arab, di Prancis, di Inggris itu ada. Indonesia nggak punya. Kalian bisa lihat contoh paling mudahnya adalah ketika Muslim mengucapkan salam. Assalamualaikum. Mim di belakang itu jamak. Karena kalau misalnya mau tunggal gitu ya, itu pakai assalamualaika, pakai ka, bukan pakai mim. Nah, sesimpel itu jawabannya. Semoga belajar kawan-kawan Kristen.
Lalu berikutnya kita akan bahas yang tadi gue bilang di awal. Ketika Matius 28 nomor 19 dikatakan, my bre, dalam nama, baptislah mereka dalam nama, itu kalian disuruh ngebaptis pakai nama. Bukan disuruh ngulang, gitu loh. Jadi mulai sekarang, mohon diperhatikan kawan-kawan Kristen, ketika kalian membaptis, ikutin Arif. Saya baptis kamu dalam nama Yahweh gitu. Jangan diulang lagi gitu. Karena kalian kelihatan gak belajar jadinya. Kan disuruh pakai nama, bukan disuruh ngulang. Kayak gitu. Dan jadi sudah kita ketahui ya, nama ketiga Tuhan ini adalah Yahweh gitu. Sehingga Yahweh ini jatuhnya nggak tahu hakikat, nggak tahu nama dia. Karena ketukar-tukar. Jadi ada yang satu itu ada Allah, yang satu itu ada Yahweh, yang tiga itu ada Bapa, Putra, Roh Kudus gitu. Itulah 2000 tahun masih belum beres, bre. Jadi mohon dijelaskan lebih jauh aja nanti. Kemudian berikutnya, tadi bawa analogi robot, Eman, robot itu bisa tahu penciptanya siapa. Ketika penciptanya naruh program biodata biografi penciptanya di dalam codingnya si robot. Tahu nanti robotnya semudah itu. Nah, kalau misalnya pencipta robot bisa begitu, kenapa Tuhan kalian kok enggak gitu loh. 33 tahun di dunia kerjanya ngapain aja kalau nggak menjelaskan keberadaannya. 33 tahun dia di dunia. Itu waktu yang lama untuk ukuran manusia. Kenapa nggak dijelaskan mengenai keberadaannya? Kenapa gitu? Atau dia sudah menjelaskan, tapi kalian tetap merasa kurang sehingga kalian mencoba mengfitnah Tuhan kalian sendiri supaya cocok menjadi 3. Dan tadi soal apa namanya yang tauhid gitu, ketika Tuhan berfirman melalui firman-Nya, itu gue kurang ngerti. Apa dalam Kristen itu ketika manusia berbicara yang keluar manusia gitu? Jadi satu hakikat antara kata-kata manusia dan manusia atau gimana gitu. Misalnya ini Eman berbicara, keluar Eman mau beli bakso, blung Eman mau beli bakso, keluar manusia Eman. Gimana konsepnya ini? Kita nggak masuk di akal, serius. Jadi ya itulah, gua tutup penjelasan gua dengan pertanyaan. Ini ya, perhatikan pertanyaannya ya. Raja segala zaman. Raja segala zaman ini apakah Allah Tritunggal atau Allah yang tak nampak? Itu harus dijawab. Thank you. Nah tuh, harus jawab kata Bang Kores ya. Nah. Oke, tunggu waktu saya ya kawan-kawan. Kita gas saja ini. Banyak ngibulnya ini ya, banyak ngibulnya. Punya Kores tadi itu apa namanya itu, Allah Raja segala raja itu siapa maksudnya begitu? Bukan. Raja segala zaman itu Allah Tritunggal atau Allah yang tak nampak itu. Oke. Bang Kores sama sekarang si ini Arif, silakan. Oke, saya mau tanggapi dulu jawaban Arif ya tentang masalah Roma 14 nomor 9. Katanya dia udah jawab. Kemarin itu kan saya bertanya, katanya di situ Yesus kalau belum mati berarti belum jadi Tuhan, kan kayak gitu. Ya. Nah, kalau dia belum mati, belum jadi Tuhan di Roma 14 nomor 9. Tapi Arif membawakan Lukas 2 nomor 11. Dia kagak sadar teman-teman. Lukas 2 nomor 11 itu malah menghantam Roma 14 nomor 9. Kenapa? Kata Paulus nih, Yesus itu mati dulu baru jadi Tuhan. Tapi kata Lukas, Yesus itu baru lahir, belum mati, masih owe-owe, dia udah jadi Tuhan. Jadi yang mana yang betul antara Lukas dan Paulus? Coba jelaskan sama saya. Kata Lukas, oh dia baru lahir itu udah Tuhan. Di kota Daud dia dilahirkan Tuhan, dia uwe-uwe itu. Tapi kata Paulus belum. Mati dulu dia, baru jadi Tuhan. Mana yang betul coba, Paulus atau Lukas?
Jadi menghantam sendiri gitu ayat-ayat mereka, adu mekanik sendiri gitu. Berkaitan tentang masalah, oh kata Yesus, aku ada sebelum Abraham ada. Oh kalau ini ukurannya teman-teman ya, bahwa ukuran yang perlu dituhankan itu yang lebih dulu ada, yang lebih awal ada. Baik ya, saya akan bukakan kepada Anda semuanya. Kalau Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Sekarang gimana dengan kosakata Salomo? Ya, Amsal 8, 22 sampai 31. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ini Salomo lebih tua daripada Yesus ya. Kalau gitu, Salomo ada sebelum dunia dan langit ada. Kalau Yesus sebelum Abraham. Kalau Salomo apa lihat? Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir, kata Salomo. Wah, ini Kristen gak usah lagi nyembah Yesus ya kita ya. Besok gak usah lagi sembah Salomo aja kita ya. Karena Salomo lebih duluan ada daripada Yesus ya. Memang. Ya kalau kita lihat ya teman-teman di Kolose juga ya, di Kolose, Yesus ini memang ciptaan. Kenapa saya bilang ciptaan ini? Macet ya, internet saya macet muter-muter nih ya teman-teman. Ya itulah dulu ya untuk tanggapan saya dari jawaban kawan-kawan. Kawan, jawaban Anda itu malah adu mekanik ya, tanpa Anda sadari menghantam jawaban Anda sebelumnya gitu. Saya bertanya Roma 14 nomor 9, tapi dihantam Lukas 2 nomor 11. Saya juga menanggapi tentang masalah Yesus lebih dulu ada daripada Abraham. Ternyata malah dihantam Salomo. Lebih dulu ada Salomo daripada Yesus dan Abraham rupanya ya. Jadi lebih baik kita menuhankan gitu. Salomo saja kawan-kawan Kristen. Ya. Gimana ini apa? Akhi Yusuf mau udahan, jangan 1 menit lagi sayang. Biar gua habisin aja. Ya. Enggak itu aja. Kalau mau ditambahkan silakan Bang Kores, silakan. Iya, jadi ada yang lupa juga gua mau dibahas. Tadi bahwa 1 Yohanes 5 nomor 7 mengenai bahwa inilah yang ada di sorga itu, dan ini adalah mewakili ketritunggalan. Kita lihat tafsir Yerusalem dalam Alkitab Sabda.org. Di sini dikatakan ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Berarti di Vatikanus, Sinaiticus, Brezae sama Alexandrinus ini nggak ada ini. Ayat ini nggak ada ini. Dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Latin ya. Bagian ini kiranya asli sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan. Buset dah, masa iman dari sisipan kawan-kawan? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Terbukti kalian menggunakan iman dari ayat yang tidak asli. Thank you. Ya dijawab pertanyaan kami, silakan. Oke, baik. Ya, saya lanjut ya. Nah, pertama-tama dulu tadi saya dulu membatasi apa yang dibahas oleh Pak Yusuf dan juga tadi rekan saya TV Laskar berbicara tentang tadi Yesus Yesus sudah ada sebelum Abraham. Kita sedang tidak berbicara itu sudah out of context. Jadi itu kita sedang tidak berbicara itu. Kita bicara Allah Tritunggal dan ketauhidan. Jadi itu fokus kita ke tema. Nah, pertama-tama kita lanjut dulu apa yang disampaikan oleh Bang Kores tadi, maka saya menambahkan poin saya dulu. Apakah orang Kristen itu menyembah Allah yang tiga? Tentu tidak. Maka saya akan memberikan beberapa ayat Alkitab dalam sesi-sesi terakhir ini. Yang pertama bahwa Allah orang Kristen itu adalah Allah yang satu yang disembah dalam 3 pribadi. Maka saya akan mengutip beberapa ayat Alkitab. Yang pertama itu adalah dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi
Orang Kristen, kalau saya tadi sudah bacakan beberapa ayat yang sifatnya plural atau jamak, maka kita berbicara tentang ketunggalan Allah. Maka di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4, bahwa di sana dikatakan kita menyembah Allah atau mengenal Allah yang esa di sana. Maka saya tambahkan poin lagi saya, itu di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-60. Di sana dikatakan bahwa supaya segala bangsa di bumi ini tahu bahwa Tuhanlah Allah, Tuhan Allah di sana itu adalah plural yang menunjukkan kesatuan atau satu Allah itu sendiri. Maka juga di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-5. Apa bunyinya? Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi jelas bahwa orang Kristen tidak menyembah Allah yang tiga, tetapi orang Kristen menyembah Allah yang satu dalam tiga pribadi. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah dasar-dasar biblikal yang boleh saya sampaikan. Maka saya lanjut di poin saya tentang apa yang disampaikan tadi oleh Bang Kores. Berbicara tentang formulasi. Nah, kita kalau berbicara tentang baptisan, tentu itu adalah tema yang lain. Tetapi saya mau jawab sedikit apa yang disampaikan tentang formulasi nama. Memang itu adalah formulasi, adalah dasar Bible-nya. Kalau orang mau dibaptis harus pakai itu. Yaitu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah formulasi dasar yang yang harus diikuti. Nah, kita sedang tidak berbicara hal itu. Kita bicara tentang Allah Tritunggal. Nah, yang kedua tadi Bang Kores membantah apa yang saya sampaikan bahwa robot kalau itu diciptakan, maka mana bisa robot secara seutuhnya dia tahu siapa yang menciptakan dia atau siapa penununya. Itu mustahil adanya. Maka begitu juga dengan kita seharusnya orang Kristen menyadari bahwa Allah itu begitu besar adanya, maka tidak mungkin 100% mengenal dia. Bukan dalam arti kita tidak tahu dia. Tetapi menurut Bang Kores, mengenal Allah itu secara mudah. Maka lagi-lagi saya katakan itu melanggar hukum sebagai ciptaan. Karena sesungguhnya kita terlalu kecil, kita hanya terbuat dari debu dan tanah. Kita tidak bisa sampai atau mengenal seutuhnya. Bukan dalam arti kita tidak mengenal Allah. Nah, itu adalah yang saya sampaikan. Maka saya juga tambah lagi, siapa raja segala zaman? Ya, apakah Allah Tritunggal atau seperti apa? Maka saya menyatakan bahwa Yesus atau Allah Tritunggal itu adalah yang menjadi habis poin saya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Nggak apa-apa, habis semenit aja, habisin tadi kepotong. Habisin semenit, kasih semenit lagi. Tadi, habiskan aja, habiskan. Barang 1 menit lagi ada waktu, silakan. Oke, baik. Ya, saya lanjutkan bahwa raja di segala zaman atau Allah di segala zaman adalah Allah Tritunggal. Karena teks-teks Bible-nya, dasar Bible-nya, landasannya ada begitu banyak. Dimulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada banyak ayat yang menunjukkan yaitu Allah itu esa dan juga kejamakannya. Maka hal ini sama sekali adalah sesuatu hal yang perlu dipahami secara mendalam. Dan bahwa raja atau yang mengendalikan seluruh bumi adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dimulai daripada penciptaan seperti teks-teks yang kita baca tadi dari kitab Kejadian pasal 1 sampai ayat yang ketiga berbicara tentang Allah yang jamak itu. Nah, itu adalah yang boleh saya tanggapi dari apa yang disampaikan. Nah, sedikit saya menjawab, walaupun ini sudah out of context apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi mengenai apa itu yang disebutkan pertanyaan tadi bahwa Yesus itu sudah ada sebelum Abraham. Nah, ada banyak ayat yang menunjukkan sesungguhnya bahwa Yesus itu sudah ada sebelum Abraham.
Maka itu tadi dalam kitab Roma itu adalah kita kalau berbicara di sana itu tujuan daripada penebusan Kristus itu. Maka di sana dikatakan bahwa Dia adalah Allah kita selama kita hidup maupun jika nanti di kekekalan. Maka ada satu ayat saja yang akan saya sampaikan dalam bagian ini. Dalam Yohanes pasal 1 itu Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ke 3. Apa bunyinya di sana? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Poin yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan yang ketiga, ini poin menariknya, yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa Allah itu dari kekekalan Dia sudah ada, atau pribadi yang kita kenal dalam Yesus. Ya, demikian. Oke. Baik banget nggak Muslim? Ngasih 2,5 menit loh, dilebihin. Kenapa ini ya WiFi di laptop saya pada macet ini? Tunggu. Belum ada nongol nih waktunya. Ada kali jin jahat, Bro Ustadz. Ada jin jahat yang mengganggu kali. Bukan Arif, ini ada roh-roh dusta yang mengendalikan wifi-nya. Oke, waktunya. Oke ya, teman-teman sekalian ya, terima kasih. Ini kores baik sekali nih, berikan waktu lebih sedikit daripada yang sudah ditentukan kepada Bro Eman ya. Tapi nggak apa-apa Bro, karena kita memang edukasi dalam hal ini ya. Jadi silakan ya teman-teman sekalian, diputuskan karena setelah ini kan closing statement ya. Jadi teman-teman sekalian, saya jadi tadi menjawab ya, sebenarnya dari Bro Eman juga tadi itu sudah menjawab juga terkait pertanyaan Ustaz Yusuf. Jadi kalau Anda bilang saya justru saling bertentangan antara Lukas 2 ayat 11 dan Roma 14 ayat 9. Bro, itu tidak sedang bertentangan. Karena yang ada di pikiran Ustaz Yusuf itu bahwa ketuhanan Yesus itu baru ada setelah Dia dilahirkan. Kita bicara tentang ketritunggalan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sama dengan Sang Bapa, gitu loh. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sehakikat, ya, sederajat. Makanya Yohanes 10 ayat 30 tadi kita kasih jawabannya kepada Anda bahwa Yesus mengklaim aku dan Bapa adalah satu. Ketika Dia satu, lalu apa yang Anda ragukan? Nah, kalau Anda membawa Roma 14 ayat 9, Anda melihat ayat yang ke-8-nya, Bro. Jadi sebenarnya kalau Anda mundur satu langkah saja, ya, Anda akan menemukan ya bahwa dikatakan sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati kita milik Tuhan. Kita milik Yesus Kristus. Jadi di situ penekanannya. Makanya untuk itulah Yesus mati. Gitu loh. Kalau Yesus tidak mati, maka Dia tidak termasuk Tuhan orang-orang yang mati. Bahkan tidak ada penebusan dosa di dalam kekristenan. Itu sebabnya Yesus harus mati untuk membuktikan Dia Allah orang mati dan Dia Allah orang hidup yang percaya kepadanya. Tentu kami orang Kristen akan mati, tapi kami mati dalam Tuhan. Filipi 1 ayat 21 mengatakan bahwa ya, karena bagiku hidup adalah Kristus, adalah sebuah keuntungan. Nah, jadi itu udah sangat jelas bahwa apa yang Anda framing itu tentang Roma 14 itu tidak sedang bertentangan. Tadi saya sudah katakan Yesus itu bukan baru ada, ya itu harus hapus Pak Ustadz, ya hapus di otak Anda bahwa Yesus ini baru ada 2025 tahun yang lalu. Itu salah. Yesus sudah ada. Tadi kita bawa Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Itu sudah ada Kejadian 1 ayat 26. Yesus sudah ada di situ Pak Ustadz. Ya Bro Kores, Dia sudah ada sebelum dunia ada, sudah ada Yesus. Ya makanya nanti baca Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 itu. Jelas dikatakan akulah firman yang hidup. Firman yang firman amin. Gitu loh. Nah jadi itu sudah sangat jelas. Nah terkait tentang pertanyaan Kores. Bahwa siapa raja segala zaman itu, apakah Allah Tritunggal? Ya tadi tidak disentuh oleh rekan saya. Ya apakah itu? Tentu saja itu adalah Allah Tritunggal.
Karena Allah Tritunggal itu tidak pernah terpisahkan, ya, sedetik pun, baik dalam penciptaan. Tadi ayatnya apa? Kejadian 1 sampai ke 26 lah kita bisa membaca di situ. Kemudian dalam penebusan kita juga melihat dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Itu diberikan keterangan, itu udah fix untuk menjawab itu. Jadi Allah Tritunggal, dialah Tuhan dari dulu sebelum dunia dijadikan sampai sekarang dan sampai pada kekekalan. Dialah Allah Raja segala zaman, ya. Dialah Tuhan segala-galanya. Nah, kalau Anda menanyakan di mana kekuasaan Yesus? Yohanes 1 ayat 3 itu dia yang menciptakan. Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Siapa dia? Yaitu Sang Firman, Logos atau dafarnya Elohim. Itulah yang menciptakan segala sesuatunya. Karena Allah menciptakan segala sesuatunya berdasarkan firman-Nya. Tapi yang lucu, ya nanti silakan dijawab. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya sementara dia satu tok. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana satu tok itu? Satu-satunya, misalnya satu pulpen atau satu apa? Berarti kalau hanya satu tok, kalau seandainya dia ada di sini, hadir saat ini, berarti di Amerika sana tidak ada Allah Subhanahu wa taala dong. Iya kan? Karena dia hanya satu tok, dia sudah hadir di Indonesia. Bagaimana Allah pencipta langit dan bumi di dalam Islam, dia ada dalam dalam ruang waktu yang berbeda. Misalnya dia ada di Indonesia. Sekarang kalau Tuhan kami ada di Indonesia, ada di Amerika, ada di manapun, ya, ada di Afrika, ya, ada di Indonesia bagian timur, bagian barat, dia ada omnipresent, ya. Dia di mana-mana ada. Nah, itu tolong dijelaskan bagaimana Allah yang tauhid itu menurut kalian. Satu tok, satu mic. Gitu. Oke, waktu saya habis. Saya tidak mau curi waktu ya. Oke ya. Oke, silakan Bro Yusuf. Berarti habis Muslim ini closing gitu. Ya. Oke. Bagaimana Allah yang satu itu bisa hadir di mana saja kan gitu ya. Nah, jadi pertanyaan ini ikhwan ya dan kawan-kawan Kristen, ini perlu kalian pahami. Pertanyaan ini bisa muncul ketika konsep Tuhan kalian itu setinggi kulkas 3 pintu. Jadi kalau udah ada di Indonesia, di Amerika nggak akan ada dia. Perhatikan, dalam Islam Allah itu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar. Kita lihat ciptaannya yang standar normal ya besarnya. Matahari ada di Amerika, ada juga nggak di Indonesia. Baru matahari itu, belum galaksi Bima Sakti, gede tuh. Ketika di Indonesia ada nggak dia di Amerika? Belum nanti black hole itu ciptaannya yang lebih gede lagi dari matahari dan juga Bima Sakti. Belum nanti alam semesta, my bre. Nah, ini sekarang Tuhannya yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar lagi. Mau ditanya seperti itu, bre. Makanya benerin dulu konsepnya baru bertanya gitu. Tuhannya kalau setinggi ini lemari gua ini ya, iya gitu. Ada di Indonesia, di Amerika nggak akan ada, bre. Ini satu besar, Allah tuh maha besar. Gitu, dan kuasanya pun sangat-sangat besar sekali, ikhwan. Makanya daripada lu ngajak gua dibaptis, Arif dan Erman, mending kalian gua ajarin berwudu dan pakai sarung. Gimana? Gimana, mau nggak? Itu jadi jawabannya. Lalu kemudian gua menanggapi soal Yesus itu sudah ada di Kejadian 1 gitu kan. Gini loh, bre, gua nih Kores ini selain ahli close range combat, gue juga dikenal dengan spesialis linguistik gitu. Kejadian, Bereshit itu Ibrani, Yesus itu Greek. Gimana caranya ada bahasa Yunani di dalam bahasa Ibrani di Kejadian 1 itu gimana caranya? Nggak masuk di akal. Oh, Yesus, bre. Bahkan mana ada orang Yahudi abad pertama ngasih nama anaknya nama Yunani gitu. Ini sama aja kayak orang Inggris nih, Stephen dan juga Stefani melahirkan anak ngasih nama Asep gitu kan. Nggak make sense. Yesus itu baru ada abad pertama, udah itu. Itu terima kenyataannya gitu. Karena Yesus yang kalian ambil ini. Yesus, Greek, itu Greek pure. Berikutnya adalah
mengenai tadi Eman bahwa ulangan 6 nomor 4 untuk mati-matian mengatakan Tuhannya Kristen satu, sudah diakui oleh Brethren Arif Eman bahwa dalam Kristen ada 3 Tuhan yang hidup. Matius 3:16, Bapa bersuara di sorga, Yesus dibaptis di sungai, Roh Kudus pakai wujud merpati di awan. Itu 3 itu 3 pribadi, 3 Tuhan yang hidup. Mau dibilang satu gimana caranya itu? Satu grup WhatsApp bisa. Tapi kalau satu keberadaan nggak bisa. Itu ada 3 keberadaan. Itu. Terus soal robot juga udah dijawab pakai program gitu. Kenapa jawaban gua dihindari? Lu pakai program bisa kenal itu robot sama penciptanya. Berikutnya kita ke acara puncak kawan-kawan. Pertanyaan Kores tadi adalah Raja segala zaman itu apakah Allah Tritunggal atau Allah yang tak nampak? Survei membuktikan. Siap-siap, survei membuktikan. Jadi pertanyaan gue itu selalu sola scriptura. Ketika Eman dan Arif sepakat menjawab bahwa Raja segala zaman adalah Allah Tritunggal, kita lihat apakah itu dibenarkan oleh 1 Timotius 1:17. Kita baca ya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, bukan Allah Tritunggal. Dar, selamat datang di kebenaran. Kalau jawab pakai dalil, Arif, Eman, pakai dalil, kalian kena jebakan Batman. Masa berani-beraninya bilang Raja segala zaman Allah Tritunggal? Udah jelas-jelas Allah yang tak nampak. Udah jelas-jelas ini. Allah Tritunggal itu nampak. Yesus kan itu nampak itu. Ini Allah yang tak nampak. Inilah Allah yang tauhid. Tidak ada sesembahan-sesembahan lain selain dirinya. Paulus aja tahu loh. Gitu. Malah kalian jawab Allah Tritunggal. Waduh, kena jebakan Batman kawan-kawan. Emang Kores itu ya keren banget kalau berargumentasi, anjir. Ya ini pembelajaran lah buat Eman dan Arif supaya lebih sola scriptura lagi, lebih mempelajari Bible-nya lagi gitu. Thank you. Gampang-gampang. Nanti bisa counter itu. Bisa saya counter nanti. Bro. Apa nggak bisa lagi Ya, di counter lanjut. habis ini closing udah. Nah itulah. Tinggal dibikin konten aja nanti monolog sendiri mau counter. Ya silakan. Nanti di closing statement nanti saya singgung. Termasuk tadi tentang 1 Yohanes 5 ayat 7 kok. Saya lupa jawab tadi. Oke ya teman-teman, ini giliran saya ya teman-teman. Aduh, udah dibilang berkali-kali ya teman-teman. Jangan sampai memahami Tuhan umat Islam itu dia punya tempat seperti tempatnya Bapa di sorga melayang-layang di atas samudra, terus tempatnya di sungai sama di langit. Bukan kayak gitu ya. Allah wujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Ngapain? Jangan kau campur-campur Tuhan dengan makhluk. Tuhan ya Tuhan, makhluk ya makhluk. Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluk. Bukan Tuhan itu digantung oleh makhluk. Bukan, ya. Ngapain coba Tuhan digantung oleh makhluk? Tuhan itu tidak memerlukan tempat. Nggak perlu dia. Sebagaimana roh kita ya. Kita punya roh ya. Roh kita nggak kelihatan tuh. Terus, di dalam jasad kita ini, di mana letak roh kita? Ada yang tahu? Ada? Di kepala, di jantung, di paru, di kaki, atau di mana roh kita? Di mana? Di mana? Aduh, makanya dibilang ya, di awal sudah saya tekankan, buang di pikiran Anda ketika Anda berdiskusi tentang masalah konsep tauhid dengan umat Islam bahwa Tuhan umat Islam itu sama dengan makhluk. Itu dulu dibuang ya, itu dulu. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, jangan sampai ya Anda memikirkan zat Allah itu, Allah Subhanahu wa taala itu bergantung kepada makhluknya. Enggak, ya dia enggak bergantung kepada makhluknya. Dia tidak memerlukan makhluknya sama sekali, tapi makhluknya
yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Dia Maha Hidup, ya teman-teman. Terus ya teman-teman semuanya, untuk masalah jawaban Arif dan Bang Eman tentang masalah Roma 14 nomor 9, ya, saya menyampaikan itu bertabrakan dengan Lukas. Terus untuk masalah bantahan Salomo tadi juga, kalaunya ukurannya lebih dulu katanya itu yang berarti dituhankan. Wah, ada juga katanya bahwa Yesus itu ciptaan yang sulung. Ya saya tahu, ya tetap aja Yesus itu ciptaan, bukan Tuhan jadinya. Meskipun dia sulung, ciptaan yang sulung, bukan Tuhan juga dia, tapi ciptaan. Itu tertera di 1 Kolose 15 ya. Silakan baca sendiri ya. Silakan baca sendiri surat Paulus tuh, surat Kolose tuh. Oke? Nah ini ya teman-teman, ya saya bukakan aja, nggak apa-apa. Kolose 1:15 nih. Nih. Ini kan mau dijadikan dalil melawan Salomo nih ya. Kolose 1:15 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung ya, yang sulung. Lebih jauh ya, lebih utama dari segala yang ciptaan itu Yesus ya. Mau dia sulung, mau pertama, kayak tetap aja dia ciptaan ya. Tetap ciptaan. Nah kayak gitu ya. Jadi jangan kau paksa-paksa. Tuhan gabung dengan makhluk, makhluk gabung dengan Tuhan. Jangan kau paksa gitu. Ya kadang-kadang ya teman-teman semuanya susah juga ya. Kalau pemikiran kawan-kawan kita yang Kristen ini memikirkan Tuhannya umat Islam itu kayak Tuhan dia yang jadi manusia gitu. Itu yang susah. Susah. Karena di otak mereka itu tertanam, oh Tuhan itu sama dengan manusia. Tuhan itu makhluk. Jadi harus dilihat Tuhan itu gitu. Jadi dia harus perlu tempat. Mau Kristen kayak gitu Tuhannya umat Islam. Tapi beda ya. Enggak mungkin Tuhan itu lemah. Saya udah sering ya kasih analogi kepada Anda semuanya. Kalau saya sebagai manusia makan nasi, itu wajar ya. Wajar gitu. Nah, tapi kalau saya sebagai manusia, saya makan kotoran, itu tidak wajar, tidak pantas gitu ya. Kalau saya makan kotoran sebagai manusia, karena kotoran itu bukan makanan manusia. Kan kayak gitu. Begitu pula bagi Tuhan, tidak pantas Tuhan itu jadi manusia, tidak pantas Tuhan itu jadi lemah, tidak pantas Tuhan itu sampai dilahirkan. Enggak pantas sama sekali ya. Tidak pantas pula Tuhan itu ditangkap oleh makhluknya. Enggak pantas, Masya Allah ya. Tuhan jadi lemah itu enggak pantas teman-teman. Enggak pantas ya. Allah Maha Kuat, Maha Hidup ya. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Suci dia. Allahu Akbar ya. Oke, baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir, di penghujung acara pada malam hari ini. Diskusi yang sangat baik menurut saya untuk mengedukasi kita semua tentang satu tema adalah Allah Tritunggal dan Tauhid. Nah, pertama-tama dalam closing ini, saya perlu menegaskan dan menyampaikan bahwa belum saya mendapatkan tentang pengertian Tauhid itu sendiri atau yang satu itu. Hanya yang saya dapatkan bahwa Allah itu tidak bisa digambarkan dan tidak bisa dicontohkan dengan apapun. Hanya itu yang saya dapatkan. Tetapi saya tidak menemukan bagaimana dia berinteraksi kepada umatnya. Bagaimana dia memberikan atau mengaplikasikan kasihnya, keadilannya, dan sifat-sifatnya yang lain. Itu saya tidak mendapatkan dalam diskusi ini. Jadi ketauhidan yang disampaikan ini hanya saya mendapatkan bahwa Allah itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa dicontohkan, tetapi tidak menyebutkan bagaimana dia berkomunikasi dengan umatnya atau dengan ciptaannya. Nah, maka di dalam teks itu saya tidak menemukan hal itu. Itu yang pertama dalam diskusi ini. Yang kedua, tadi mengatakan bahwa itu Bang Kores menyatakan bahwa Yesus itu ada di abad pertama. Maka lagi-lagi saya menyatakan bahwa itu
pandangan yang sangat dangkal dan keliru luar biasa, karena ada banyak ayat yang menyatakan bahwa Yesus sudah ada sejak dari kekekalan. Ada banyak ayatnya itu. Maka ini adalah juga sesuatu hal yang perlu untuk kita mengerti dan memahami itu. Nah, ada banyak ayatnya itu yang berbicara tentang itu tadi ya. Misalnya saya ambil salah satu saja contoh tentang nubuatan Kristus itu. Saya ambil dari Mikha pasal 5 ayat 1 sampai 2. Apa bunyinya di sana? Saya baca ayat 1 saja. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, perhatikan kalimat itu dan perlu digarisbawahi bahwa di sana dikatakan akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala atau sejak dahulu kala. Maka jelas pribadi Kristus dan kita sudah melihat itu digenapi di dalam perjanjian baru. Bagaimana Kristus itu hadir, maka disebutkan di sini adalah permulaannya sudah ada sejak purbakala. Nah, itu yang pertama. Maka yang kedua, saya juga menyebutkan tadi tentang robot itu tadi. Robot itu menyatakan Bang Kores menyatakan bahwa robot itu kalau dia diprogramkan, maka dia bisa mengenal sepenuhnya penemunya atau penciptanya. Apakah Anda yakin demikian, teman-teman semua yang menonton ini? Anda yakin hal demikian? Jika robot itu dibuat sepintar apapun dia, yakinkah Anda bahwa sang robot itu dia tahu segala-galanya tentang penemunya? Barangkali itu kontradiksi dengan sistem hukum logika. Itu kontradiksi dan tidak masuk akal. Walaupun dia dibuat sepintar apapun, dia tidak akan mungkin mengenal sepenuhnya. Barangkali dia tahu, tetapi sepenuhnya itu mustahil. Tetapi di sisi lain mengatakan tadi Bang Kores, menyatakan bahwa Allah itu Allah yang besar. Dia contohkan pakai matahari. Tetapi tahukah Anda, saya dan Bang Kores, kita adalah ciptaan. Anda bisa mengenal Allah yang besar itu, tetapi di sisi lain Anda mengatakan bahwa robot bisa mengenal. Tetapi Anda juga di sisi lain mengatakan, Allah itu Allah yang besar, tetapi tidak sadar bahwa kita adalah manusia yang terbuat dari debu dan tanah. Bagaimana mungkin itu? Itu melanggar hukum logika. Dan sama sekali itu sesuatu hal yang sangat-sangat tidak masuk dalam bagian itu. Maka dalam teks ini saya menyatakan bahwa orang Kristen menyembah Allah yang satu dalam 3 pribadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih. Waktu saya habis. Oke. Itulah closingnya ya. Oke, tunggu ya teman-teman yang lainnya, tunggu waktunya. Ini giliran dari Arif. Saya paling belakang. Bang Kores, pencet. Oke, silakan. Terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman yang sudah follow. Tolong di-unmute ya. Siapa yang belum unmute, tolong di-unmute. Jadi teman-teman sekalian, kita melihat bahwa perdebatan ini atau diskusi ini sangat mengedukasi teman-teman dan kalian bisa belajar tentang tauhid dan juga Tritunggal ya. Jadi bukan soal menang kalahnya, tetapi teman-teman harus berpikir secara logika yang mana yang perlu diikuti, tauhid kah atau Tritunggal kah. Tadi saya sudah bicara masalah tauhid ini sangat-sangat membingungkan sekali bagi saya. Kenapa? Karena saya tidak mendapatkan sesuatu hal di dalam ketauhidan Allah Subhanahu wa taala itu. Karena kalau hanya satu tok itu justru membatasi gitu loh. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu transenden dan tidak mungkin datang kepada manusia. Dan itu sangat bertolak belakang sebenarnya. Nanti mungkin di sesi lain kita bisa bahas itu. Karena kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bertemu dengan makhluknya atau kepada nabinya atau kepada rasulnya. Ya, berbeda dengan Tuhannya orang Israel dan Tuhannya orang-orang Kristen yang bisa dilihat face to face oleh Musa, yang bisa dilihat oleh Abraham, yang bisa dilihat oleh Yakub.
yang mereka bisa melihat Allah, yaitu Allah Tritunggal itu. Karena Allah yang transenden itu memang tidak dapat berinkarnasi, tidak bisa berteofani, tetapi melalui firman-Nya itulah yang dapat dilihat. Yohanes 1 ayat 8 itu Yesus Kristus menegaskan, tidak seorang pun yang melihat Allah Bapa, tetapi Anak Tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Makanya Yesus mengklaim, barang siapa yang sudah melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Ketika Filipus tanya kepadanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Filipus, ya, berapa lama aku bersama-sama dengan kamu? Kamu masih berkata tunjukkan Bapa. Kenapa? Karena Yesus Kristus itulah wujud atau rupa sang Bapa. Kolose 1 ayat 15. Allah yang esa itulah yang menjadi perantara, yang menjadi yang imam bagi kekristenan untuk kami bisa terhubung dengan Bapa yang tak terlihat itu. Ya, nah jadi teman-teman, untuk tauhid juga, ya kalau kita bicara masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan, saya juga pikir pun ya, kalau baginda Rasulullah ya Muhammad juga itu disebut sebagai Rob juga, ya disebut sebagai Rob juga. Apakah kemudian ini ada indikasi gitu? Ya ada indikasi seperti yang beredar-beredar. Saya juga tidak tahu seperti apa. Ya bahwa ini wujudnya dan ini namanya begitu ya. Seakan-akan Muhammad dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa dipisahkan. Bahkan saya pernah baca juga satu hadis atau satu ayat Al-Quran bahwa ya kalau orang tidak percaya kepada Muhammad, sama saja tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Padahal Muhammad hanyalah rasul. Berarti ada hubungan yang erat antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Muhammad ini. Apakah mereka setara atau bagaimana? Ya mungkin bisa dikatakan sebagai dua Tuhan jadinya kan gitu. Nah, teman-teman, dalam 1 Timotius 1 ayat 17 tadi, jebakan kata brokores, ya. Padahal tidak ada jebakan. Ketika saya mengatakan bahwa Allah atau Tuhan, Raja segala zaman itu adalah Allah Tritunggal, itu saya mengatakan bahwa pada kekekalan memang Allah Tritunggal lah yang disembah untuk selama-lamanya, yang disembah oleh para rasul, disembah oleh para nabi-nabi dan manusia sebelum kita hari ini. Mereka menyembah Allah Tritunggal sampai pada kekekalan. Tetapi Allah yang dikatakan di sini, Allah yang kekal, ya. Sebentar, sudah kembali ya. 1 Timotius 1 ayat yang ketiga tadi ya. Ya, jadi kita melihat di situ ya, paham kita bahwa Allah yang transenden itu adalah Bapa. Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-2 ayat 6, memang Allah Bapa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa berteofani, tidak bisa dipandang. Dia adalah api yang menghanguskan. Ulangan pasal 4 ayat yang ke-6. Ya, dikatakan bahwa dia adalah api yang menghanguskan. Bahkan juga di dalam 1 Timotius 6 ayat ke-16. Dia adalah Allah yang transenden, yang takluk pada maut. Jadi Allah Bapa itu tidak bisa kelihatan memang. Tetapi ya, ingat bahwa diteruskan di situ ada Allah yang esa kores. Baca selanjutnya itu bukan titik tadi di situ. Allah di situ yang tidak kelihatan itu. Tapi ada Allah yang esa. Allah yang esa kami memaknainya berdasarkan Ulangan 6 ayat 4. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Di situ kita memaknai keesahan itu adalah terdiri daripada kejamakan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi sudah sangat jelas di dalam kekristenan. Jadi itu jawaban untuk mengcounter tentang tuduhan daripada brokores yang katanya jebakan Batman. Dan tapi bagi saya bukan jebakan Batman. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Oke, teman-teman semua yang sudah hadir di sini, ada 300 orang. Baik itu saudara saya orang Kristen maupun juga saudara saya orang Islam. Salam kenal dari saya dan tentu diskusi malam ini hanya sekedar bertujuan untuk edukasi dan berbagi pengetahuan tentu untuk kita semua. Dan tidak ada seperti yang saya sampaikan di awal bahwa perbedaan itu indah. Maka justru dalam perbedaan itu kita menyatu dengan saudara kita tadi, baik itu Bang Kores maupun Pak Yusuf. Jadi itu adalah tujuan kita. Jadi bagi teman-teman semua yang sudah hadir di sini, tentu saya sangat berterima kasih kepada Anda semua.